izin memperkenalkan diri. Nama saya Miraklin Adlin Zefata. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu buku, yaitu Musik Populer di Asia Tenggara. Kita tahu bahwa musik populer itu sangat sekali mendunia dan banyak sekali orang yang sudah tahu akan musik populer ini. Nah, musik populer ini dikonsumsi atau diproduksi oleh banyak orang, termasuk orang Asia Tenggara. Nah, di buku ini mengambil suatu sejarah dan makna sosial di Asia Tenggara tentang musik populer. Fokus yang sangat mendunia, yaitu Melayu, seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Periode awal sekali musik populer ada itu sejak zaman jazz, itu sekitar tahun 1920-an dan 30-an di abad ke-21. Itu ada contoh boyband muslim yang sangat populer. Selain itu, musik populer ini juga menawarkan waktu luang masyarakat juga untuk memiliki makna sosial yang lebih dalam dan patut untuk dikaji. Jadi inti dari buku tersebut, bagaimana musik populer itu diproduksi secara lokal, muncul sebagai tanda kehidupan modern dan sebagai wadah di mana masyarakat, artis, dan penonton, penikmat, serta merefleksi manfaat atau merugikan kehidupan modern di abad ke-20. Nah, setiap generasi mempunyai panutan atau pahlawan budaya. Contohnya seperti ada lagu-lagu populer favorit mereka di tahun 90-an, 1920 dan sampai 30-an. Terus juga mereka memiliki artis-artis seperti favorit Jawa. Terus ada juga Miss Robert yang terdapat dalam buku ini. Nah, Miss Robert ini adalah salah satu artis paling populer di Pulau Semenanjung Asia Tenggara. Beliau adalah salah satu selebriti wanita translokal pertama kali di dunia Melayu. Nah, ketenaran beliau mencapai Penang hingga Manila. Beliau ini ia menampilkan dan merekam karya beliau dari lagu daerah Jawa hingga lagu Arab di gramofon. Nah, cukup populer adalah salah satu band yaitu Raihan yang menarik banyak perhatian di Malaysia dan di Indonesia. Ini sekitar dekade pertama, abad pertama ini, jadi dipandu oleh kesolehaan Islam dan kemurnian moral, dan difasilitasi oleh teknologi rekaman terkini dan dikagumi oleh meningkatnya kelas menengah pada aktivitas muslim. Dan artis boyband Raihan ini menggabungkan musiknya dengan menggunakan perpaduan dari musik Melayu dan musik Arab. Nah, tadi terdapat contoh Miss Robert dan boyband Raihan. Mereka sempat terpisah dalam waktu yang lama, sekitar 5 tahun. Mereka memiliki kesamaan dalam penggabungan yang cukup lama dengan yang baru, dan mereka melakukan hal tersebut demi mengubah musik menjadi sesuatu yang dianggap baru, modern, namun pula cukup mudah terkenal dengan mengeluarkan karya-karya yang mereka buat. Nah, pesan dari lagu Miss Robert dan Raihan ini mengandung pelajaran moral, walaupun keyakinan mereka yang berbeda, yang bertujuan untuk mendidik pendengar guna memperbaiki kondisi kemanusiaan dan mencapai masyarakat yang adil. Selanjutnya ada suara yang tidak terdengar, sejarah yang tidak jelas. Suatu tantangan tersendiri bagi para mahasiswa atau para siswa untuk tetap mempertahankan arti dan makna musik populer di masa lalu, namun dikembangkan secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Secara modern dapat dinikmati oleh masyarakat, tetapi tidak kehilangan makna yang sesungguhnya menurut kemajuan teknologi, apalagi di abad modern sekarang saat ini.
seperti di Singapura dan Kuala Lumpur, Jakarta, Bangkok, Manila, Filipina itu sudah menyebarkan ataupun memberikan keragaman yang mengesankan, berdampak bagi perkembangan musik populer. Kita ingat bahwa meskipun kehadiran musik populer sudah sangat lama dan terus menerus, musik populer ini tidak memiliki definisi yang jelas. Seperti kata istilah populer, awalnya mengacu pada milik masyarakat, namun digunakan secara merendah untuk mengartikan budaya, baik rendah ataupun vulgar. Nah, musik populer ini menunjukkan bahwa makna budaya atau sosial dari populer ini membuat orang bertanya-tanya dan memperebutkan makna supaya lebih netral adalah dimana diapresiasi secara luas dan jauh dari persepsi top down. Ini mengacu pada pandangan masyarakat itu sendiri. Istilahnya, musik populer ini berkaitan pada penyebaran media massa. Nah, konotasi dan generalisasi yang dianggap remeh tersebut tidak banyak membuat orang tahu tentang isi dari makna musik populer tersebut. Bagi orang-orang yang tahu atau memahami makna dari sebuah lagu yang mengartikan atau memaknai tentang waktu, tentang tempat, tentang seseorang, pola pikir masyarakat atau seseorang yang tidak tahu, musik populer itu dianggap rendah dan sangat dangkal. Para pemain musik atau pembuat karya musik populer seringkali bungkam atau bisa dibilang diam karena masyarakat ini mengabaikan musik populer ini, sehingga untuk memahami makna musik populer ini sangat memerlukan kontekstualisasi yang sangat besar, sehingga musik populer ini masuk ke dalam sosiohistori dengan spesifik ke dalam perkotaan, bahkan di Asia Tenggara. Nah, dalam buku ini sejarah dengan menyebutkan bintang-bintang populer seperti Miss Robert, Raihan, dan karir mereka, lagu-lagu mereka, serta penontonnya, membuat signifikasi sosial dan budaya mereka yang sangat besar luput dari perhatian akademis. Hal ini mengapa sangat diragukan dan disebabkan banyak sekali prasangka yang membuat sudah mendarah daging mengenai musik populer ini sebagai hiburan yang vulgar dan tidak ada makna bagi masyarakat luas serta tidak layak untuk dipelajari. Nah, selain itu buat pembaca zaman-zaman sebelumnya yang menekankan bahwa identitas bangsa dan budaya nasional telah meredam ataupun menguburkan praktek lintas batas negara populer, campuran cenderung menguburkan, mengkonsolidasikan budaya-budaya populer yang biasanya menjadi bahan diskusi dan membuat bingung dalam kasus histori nasionalisme, bahkan mungkin menimbulkan pertentangan atau bahkan amnesia sejarah. Selanjutnya, terdapat menjalani kehidupan modern sejarah perdagangan dari buku musik populer di Asia Tenggara ini. Selanjutnya, populasi perkotaan dan budaya yang semakin maju serta jaringan perdagangan yang sangat menguntungkan untuk menghubungkan wilayah di Tiongkok, India, Timur Tengah, dan pada saat kejayaan kolonial dengan Eropa dan Amerika itu sangat mempengaruhi migrasi untuk masyarakat lokal Tionghoa Arab sambil memunculkan campuran-campuran musik populer dan bergaya hidup modern, sehingga musik yang muncul di awal abad ke-20 meningkatkan ketegangan dan kapitalisme perdagangan untuk campur tangan dari kolonial sekarang
secara luas, termasuk masyarakat lokal di Asia Tenggara yang berakhir pada abad ke-19. Namun pada abad ke-20, efek campur tangan masyarakat atau bangsa luas bisa dilihat dari munculnya masyarakat kelas menengah perkotaan yang multi etnis atau banyak suku dan sudah mengalami pendidikan yang lebih maju di daerah barat, sehingga masyarakat atau anggota memperoleh penghasilan keuangan dan profesi yang lebih maju di bidang pemerintahan kolonial, di sektor pertanian yang komersial, ataupun yang maju dan berkembang semakin beriringan dengan kemajuan teknologi. Selain itu, pada masyarakat, tingkat kelas pekerjaan orang-orang yang sudah mengalami peningkatan secara finansial ataupun keuangan, mereka punya lebih banyak uang untuk dibelanjakan, dan hasil kerja mereka semakin menjadikan gaya hidup yang lebih maju, seperti orientasi gaya hidup seperti orang barat, bahkan pekerja kelas elit bangsawan pribumi dengan diperkenalkan teknologi media baru yang lebih mudah di pertengahan abad ke-20. Contohnya seperti radio transistor dan pemutaran audio. Terus juga teknologi yang berkembang ini sangat mendukung masyarakat yang kurang mampu dari keberadaan luar pusat kota yang mengalami perubahan teknologi yang sangat lazim, sehingga perkembangan industri budaya dan penyebaran musik populer abad ke-20 ini mengalami kemajuan yang sangat besar, hingga muncullah perkembangan teknologi perekaman digital dan internet di penghujung milenial yang membawa dampak cukup besar. Konsumen musik populer dari kelas menengah, kelas pekerja, sehingga tidak dibatasi oleh sosial masyarakat. Nah, generasi usia jenis kelamin apapun, baik perempuan ataupun pria, memiliki pekerjaan petani, sehingga kelompok-kelompok etnis agama tertentu di musik populer ini akan berkembang dengan jenis-jenis tertentu yang semakin menarik dengan adanya dukungan perkembangan teknologi yang semakin maju dari kelompok-kelompok sosial yang terus mau berkembang. Kemudian terus mau mengalami satu dinamis dengan gaya musik dalam kehidupan masyarakat, seperti saling berinteraksi budaya yang terus maju dikarenakan produsen atau konsumen yang terus bersinergi untuk terus meningkatkan kualitas musik populer, terus meningkatkan kualitas diri maupun kualitas dari musik populer ini sendiri, baik dari pemain, industri, terus budaya yang dicetak, terus sebagai promosi musik populer yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada 4 era. Yang pertama, masa-masa penting dalam sejarah tahun 1910-an hingga 40-an, tahun 50-an hingga pertengahan 1960-an, tahun 1970-an hingga 90-an, dan terakhir pada 1990-an hingga pertama abad 21 tahun. Dalam 4 era ini, inovasi teknologi sumber daya manusia, konsumsi gaya musik baru, dan bangkitnya artis-artis perintis serta audiens baru menyatu dalam wilayah perkotaan Asia Tenggara. Seniman dan penonton masa-masa mendefinisikan ruang budaya populer, mengejutkan, menyenangkan, namun ada juga membingungkan. Namun mereka tiap sama-sama mengeksplorasi pengembangan dalam dunia seni, teknologi, kewirausahaan komersial. Seniman ditempatkan di garis dalam memproduksi budaya populer hingga terdengar melalui produksi dan konsumen musik populer. Mereka dapat mewujudkan suatu modernisasi dalam limbah sosial sehari-hari. Penggunaan teknologi media masing-masing di 4 periode berbeda ini ditandai munculnya gaya musik yang baru, teknologi yang signifikan ataupun gramofon seperti radio, televisi. Terus pada audio ini dan teknologi yang ditekankan sepanjang abad 20, media cetak khususnya yang dapat mendorong
untuk menjadi terkenal serta mendiskusikan karya menjadi modern sehingga mereka dapat terkenal dan diketahui masyarakat. Terdapat kronologi periode yang disarankan atau yang disajikan dalam buku ini. Bab pertama membahas tentang era jazz, terus bab selanjutnya membahas tentang munculnya rock and roll, bab selanjutnya menganalisasi kebangkitan pop etnis sehingga dengan penyebaran kaset musik dengan latar munculnya identitas regional dan migrasi dari pedesaan atau perkotaan tersebut. Bab terakhir ada di bab 4 membahas tentang mengamati peluang dan keterbatasan baru dalam penyebaran musik populer melalui web dan media sosial digital terkait lainnya. Materi selanjutnya terdapat proyek penelitian articulate modernity. Nah, dalam musik populer di Asia Tenggara ini mengambil penelitian pada tahun 2011 sampai 2024 tentang articulate modernity. Terus juga melibatkan Institut Studi Asia Tenggara. Selanjutnya juga terdapat pendanaan yang disediakan oleh Organisasi Penelitian Ilmiah Belanda. Terdapat juga berbagai institusi atau lembaga-lembaga lainnya yang mendukung dalam berjalannya penelitian dari buku musik populer di Asia Tenggara ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.